Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu dan teman-teman. Saya Kurnia Lenggogini dengan NIM 1803510. Pada kelas seminar kimia kali ini saya akan mempresentasikan judul makalah saya yaitu aktivitas antioksidan pada kulit jeruk dengan metode ekstraksi. Dengan dosen pembimbing yang pertama Ibu Dr. Desi Kurniawati, SPD MSI, dan yang kedua Ibu Melindra Mulia, MSI. Baiklah, pada judul yang saya angkat yaitu aktivitas antioksidan pada kulit jeruk terdiri dari 4 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 pembahasan, dan yang terakhir bab 4 kesimpulan. Bab 1 terdiri dari 4 poin yaitu 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, dan 1.4 manfaat penulisan makalah. Baiklah, saya akan langsung masuk pada materi yang pertama yaitu 1.1 latar belakang. Seperti yang kita ketahui, negara kita sendiri yaitu negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman budaya serta keberagaman flora dan faunanya. Nah, salah satu keberagaman dari flora atau keberagaman buah-buahannya yaitu adanya buah jeruk atau jeruk. Jeruk merupakan salah satu tanaman yang paling banyak tersebar baik di Indonesia maupun secara global. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa buah jeruk ini merupakan salah satu buah yang sangat banyak mengandung vitamin C. Dan vitamin C ini tentunya sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, salah satu olahan dari buah jeruk sendiri yaitu yang kita sering ketahui jus jeruk. Jus jeruk ini merupakan olahan dari buah jeruk yang diambil yaitu bagian buahnya. Karena buah jeruk merupakan salah satu buah yang banyak sekali mengandung air. Tapi tentunya dalam olahan jus jeruk ini menghasilkan produk sampingan berupa limbah industri yaitu kulit jeruk dan biji jeruk. Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya biji jeruk dan kulit jeruk ini dapat menghasilkan 50% dari total buah jeruk sebagai produk sampingannya. Sehingga sangat banyak sekali atau hampir mencapai setengah dihasilkannya produk sampingan dari buah jeruk sendiri. Padahal kulit jeruk ini sangat bermanfaat bagi tubuh manusia karena mengandung senyawa bioaktif yang sangat berguna, dan kulit jeruk ini juga sering atau pada saat ini sering dikembangkan untuk diteliti senyawa bioaktifnya. Kulit jeruk merupakan kandungan yang kaya antioksidan. Antioksidan diperlukan untuk mencegah terjadinya stres oksidatif yang berperan penting dalam etiologi terjadinya berbagai penyakit degeneratif. Nah, apa sih stres oksidatif? Stres oksidatif sendiri merupakan kondisi ketidakseimbangan antara jumlah radikal bebas yang ada dengan jumlah antioksidan di dalam tubuh. Antioksidan juga bekerja dalam melindungi lipid dari berbagai peroksida oleh radikal. Nah, karena kita sudah menyebutkan antioksidan, senyawa antioksidan pada kulit jeruk tersendiri dibagi dua, yaitu ada yang enzimatik dan non-enzimatik. Senyawa antioksidan yang enzimatik yaitu superoksida dismutat atau SOD, katalis atau CAT, dan glutathione peroxide atau GPX. Sedangkan senyawa antioksidan non-enzimatik yaitu vitamin C, vitamin E, provitamin A, organosulfur, tocoheprol, flavonoid, thymoquinone, statin, niacin, phycocyanin, dan lain-lain. Nah, dalam menguji atau melihat aktivitas antioksidan pada kulit jeruk sendiri dapat digunakan melalui metode ekstraksi. Ekstraksi yang digunakan merupakan ekstraksi perbandingan pelarut, di mana ekstraksi pelarut menyangkut distribusi suatu zat terlarut atau solut di antara dua fase cair yang tidak saling bercampur dan digunakan dalam menguji senyawa antioksidan pada kulit jeruk tersebut. Nah,
Untuk ekstraksi pelarut sendiri, di mana saya akan membahas tentang ekstraksi dengan pelarut etanol dan ekstraksi dengan pelarut fenol. Baiklah, kita akan langsung masuk pada poin 1.2 rumusan masalah. Yang pertama, dari latar belakang tersebut diangkatlah beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah kulit jeruk menghasilkan aktivitas antioksidan? Kemudian, apakah dengan metode ekstraksi dapat menghasilkan senyawa bioaktif dari buah jeruk? Yang ketiga, apakah perbedaan jenis pelarut dapat menghasilkan jumlah antioksidan yang berbeda? Yang keempat, apakah senyawa aktif antioksidan yang terdapat pada jeruk dan bagaimanakah manfaatnya bagi tubuh kita? 1.3 tujuan penelitian berkaitan dengan rumusan masalah, maka didapatkan beberapa tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui serta memastikan kandungan senyawa aktif antioksidan di dalam jeruk. Yang kedua, untuk mengetahui bahwa dengan metode ekstraksi dapat menghasilkan bioaktif dari buah jeruk. Dan yang ketiga, dapat menemukan perbedaan dari jenis pelarut, serta dapat menghasilkan jumlah antioksidan yang berbeda. Dan yang keempat, mengetahui senyawa aktif antioksidan yang terdapat pada jeruk beserta manfaatnya. Kemudian kita akan lanjut pada poin 1.4, yaitu manfaat penulisan makalah, di mana diharapkan dengan dibuatnya makalah ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa limbah jeruk yang sering dibuang ternyata mengandung senyawa antioksidan yang dapat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Sehingga kulit jeruk tidak hanya menjadi limbah lingkungan saja, dan bisa diolah menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Baiklah, saya akan langsung masuk kepada bab kedua, yaitu bab kajian teori. Bab kedua ini terdiri dari 3 poin, yaitu 2.1 antioksidan, 2.2 kulit jeruk, 2.3 ekstraksi. Nah, saya akan langsung menjelaskan poin 2.1 antioksidan dimulai dengan 2.1.1 general statement. Antioksidan merupakan suatu molekul yang mampu menghambat atau melawan oksidasi dari molekul lain. Dalam tubuh manusia, adanya proses pernafasan yang melibatkan oksigen dan karbon dioksida, di mana oksigen adalah rangkaian proses oksidasi reduksi dan enzimatik yang sangat terintegrasi dalam organisme hidup, di mana terjadinya proses pentransferan elektron dari suatu atom ke atom lain dan mewakili bagian penting dari kehidupan aerobik dan metabolisme kita. Karena oksigen adalah akseptor elektron utama dalam sistem aliran elektron yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Bagaimanapun, dalam pentransferan elektron ini dapat ditemukan masalah yang dapat muncul ketika aliran elektron menjadi tidak berpasangan atau transfer elektron tunggal yang tidak berpasangan, sehingga menghasilkan radikal bebas. Nah, radikal bebas itu adalah atom atau molekul atau ion dengan elektron yang tidak berpasangan, yang sangat tidak stabil dan aktif terhadap reaksi kimia dengan molekul lain. Mereka berasal dari 3 unsur, yaitu oksigen, nitrogen, dan sulfur. Spesies oksigen reaktif menyerang dan merusak sel tubuh untuk mendapatkan elektron yang hilang, tetapi antioksidan melindungi tubuh dengan menyumbangkan elektronnya sendiri, dan dengan begitu mereka menetralkan radikal bebas dan membantu mencegah kerusakan kumulatif pada sel jaringan tubuh. Pada makanan, antioksidan didefinisikan sebagai zat apapun yang menunda, mencegah, atau menghilangkan kerusakan oksidatif pada molekul target, atau dalam definisi lain, antioksidan didefinisikan sebagai zat yang secara langsung mengais reaktif oksigen spesies atau ROS, atau secara tidak langsung bertindak untuk meningkatkan pertahanan antioksidan atau menghambat produksi reaktif oksigen atau ROS. ROS merupakan salah satu radikal bebas yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan di orbital terluar, sehingga tidak memenuhi konfigurasi oktat. Reaktif oksigen spesies atau ROS sangat tidak stabil dan bereaksi cepat dengan zat lain termasuk DNA, membran lipid, dan
protein. Nah, gangguan kesehatan yang dapat dihasilkan dari ROS ini berupa diabetes mellitus, hipertensi, kanker, neurodegeneratif, tukak lambung, reperfusi, artritris, dan penyakit radang terkait dengan aktivitas ROS yang tidak terkendali. Aktivitas dari makanan dapat membantu melawan efek negatif antioksidan dari makanan dapat membantu melawan efek negatif serta oksidatif. Nah, stres oksidatif telah diakui terlibat dalam patologi beberapa penyakit manusia seperti aterosklerosis, diabetes, penyakit degeneratif, neurot, serta penuaan dan kanker. Nah, senyawa antioksidan ini terdiri dari dua penggolongan, yaitu enzimatik dan non-enzimatik. Enzimatik sendiri yaitu superoksida dismutase atau SOD, katalis atau CAT, dan glutathione peroxide atau GPX. Sementara untuk senyawa antioksidan yang non-enzimatik, yaitu vitamin C, vitamin E, provitamin A, organosulfur, tocoheprol, flavonoid, lipocyanin, statin, niacin, dan phycocyanin, dan lain-lain. Baiklah, untuk poin 2.1.3 yaitu metode pengujian. Dalam menguji antioksidan dapat digunakan dengan beberapa metode pengujian, yaitu metode ekstraksi pelarut, metode ekstraksi dengan bantuan ultrasonik, DPPH, Kurpak, FRAP, dan metode hidrodestilasi. Kemudian untuk poin yang terakhir dari antioksidan yaitu 2.1.4 yaitu manfaat. Beberapa manfaat dari antioksidan bagi tubuh yaitu yang satu, antioksidan terkenal untuk mengais radikal bebas dan ROS. Antioksidan dari makanan dapat membantu melawan efek negatif stres oksidatif. Dan yang ketiga, antioksidan dapat menetralkan dan membantu mencegahnya kerusakan kumulatif pada sel dan jaringan tubuh. Baiklah, kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu 2.2 kulit jeruk. Nah, buah jeruk merupakan buah yang paling melimpah di tanaman di seluruh dunia yang mengandung fitokimia. Buah jeruk termasuk dalam famili Rutes dan dianggap sebagai salah satu spesies tumbuhan terbesar, di mana terdiri dari 40 spesies berbeda yang tersebar luas di daerah tropis, subtropis, dan subtropis di bumi. Area produksi paling signifikan diketemukan di Amerika, yaitu dipimpin oleh Brazil, Amerika Serikat, Meksiko, dan Argentina. Sedangkan untuk cekungan Mediterania dipimpin oleh Spanyol, Italia, Mesir, dan Turki. Dan kawasan Asia Selatan yaitu dipimpin dari Cina, India, dan Jepang. Nah, total produksi jeruk global diperkirakan 124,24 juta ton dalam buletin statistik 2016. 10 negara besar penghasil jeruk dunia yaitu Brazil, China, Amerika Serikat, Meksiko, India, Spanyol, Iran, Italia, Nigeria, dan Turki. Buah sitrus atau buah jeruk dikonsumsi di seluruh dunia dalam bentuk segar atau dalam bentuk jus. Buah-buahan ini juga dikenal dengan sifat antioksidan yang memiliki efek menguntungkan bagi kesehatan manusia. Jenis jeruk adalah salah satu tanaman yang paling relevan secara ekonomi di dunia. Sekitar 17 jenis buah jeruk seperti Citrus reticula blanco atau jeruk mandarin dan jeruk keprok, Citrus sinensis atau jeruk manis, kemudian ada jeruk pahit, lemon, dan jeruk bali, serta lain-lainnya. Tanaman asal Asia ini sangat tersebar di seluruh dunia, terutama di daerah tropis,
subtropis dan yang beriklim sedang seperti Brazil, Portugal, Spanyol, Italia, Yunani, Maroko, Turki, dan Mesir. Industri pengolahan buah jeruk menghasilkan jutaan ton sisa limbah organik seperti kulit jeruk, biji, pulp, dan membrannya. Nah, kegunaan utama jeruk dalam industri makanan termasuk salah satunya adalah pembuatan jus segar. Jus jeruk yang segar atau minuman yang berbahan dasar jeruk. Namun jeruk bagian kulit menyumbangkan sekitar 44% dari tubuh buah. Dengan demikian akan menghasilkan produk sampingan dalam jumlah besar. Kulit jeruk ini biasanya dibuang sebagai limbah sehingga menimbulkan masalah pembuangan yang serius yang dapat merusak lingkungan. Kulit jeruk terbagi menjadi dua bagian, yaitu epikrap dan mesokrap. Epikrap adalah permukaan tepi berwarna, sebagian besar terbuat dari parenkim, sel, dan kutikula, dan ditutupi dengan epidermis lilin epikutikular dan banyak mengandung kelenjar minyak aromatik, sehingga memberikan bau yang khas. Sedangkan untuk mesokrap merupakan lapisan tengah keputihan yang bertekstur lembut yang terletak di bawah epikrap. Bagian tersebut terdiri dari sel-sel seperti tubular yang terhubung untuk menciptakan jaringan yang dikompresi ke dalam area antar sel. Limbah kulit jeruk dianggap masalah bagi industri pengolahan dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Maka metode yang sesuai harus dikembangkan untuk mengubah limbah ini menjadi produk bernilai tambah dan bermanfaat bagi tubuh kita. Selanjutnya akan masuk pada poin 2.3 ekstraksi, yaitu 2.3.1 General Statement. Saat ini, minat baru dalam penggunaan bahan tanaman sebagai sumber senyawa bioaktif di alam telah berkembang. Senyawa fenolik yang dihasilkan dari isolasi buah jeruk merupakan bahan kimia yang menjanjikan karena permintaan yang meningkat dalam pengolahan makanan. Ekstraksi adalah langkah kunci untuk hasil analisis dan eksploitasi senyawa bioaktif tanaman. Metode ekstraksi yang ideal harus kuantitatif, tidak merusak, dan efektif dalam penggunaan waktu, serta ekstraksi pelarut konvensional atau CSI banyak digunakan untuk pemulihan senyawa bioaktif karena kesederhanaannya. Meskipun terhadap beberapa kelemahan seperti waktu ekstraksi yang lama, konsumsi pelarut yang besar, serta paparannya mudah terbakar dan pelarut organik cair yang berbahaya, namun TPC dan aktivitas antioksidan dari ekstrak yang diekstraksi melalui CSI sebanding dengan yang melalui metode non-konvensional lainnya. Nah, pada poin selanjutnya 2.3.2 yaitu alat. Alat ini berkaitan dengan judul yang saya angkat, yaitu aktivitas antioksidan pada kulit jeruk menggunakan metode ekstraksi, di mana alatnya berupa sentrifugasi, supernatan, disaring melalui kertas saring Wetman INC, Clapton, INJ-USA. Setelah filtrasi dipekatkan dengan penguapan pelarut, kemudian digunakan rotary evaporator, gelas kimia, lesung, alu, saringan, dan mixer. Kemudian poin 2.3.3 yaitu bahannya, di mana menggunakan kulit buah jeruk, reaksi fenol, salteu, TPTZ, 2,46, tripyridyl triazin, sodium karbonat, asam galat, air memiliki konduktivitas kecil dari 18,2 m cm², dan nitrogen cair. Kemudian untuk 23.4 yaitu cara kerjanya. Yang pertama yaitu preparasi sampel. Pertama, siapkanlah buah jeruk yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kemudian pisahkanlah antara buah jeruk dan kulit jeruk. Kedua, ambillah bagian kulit jeruknya saja. Kemudian bagian yang diangkat adalah daerah perikrap atau pil yang meliputi bagian epikrap dan mesokrap. Setelah itu kulit jeruk yang sudah terpisah disimpan pada suhu minus 18 derajat Celcius. Kemudian langkah ketiga, kulit jeruk yang sudah membeku kemudian dicelupkan dalam nitrogen cair dan digiling menjadi bubuk halus menggunakan lesung dan alu. Langkah terakhir yaitu poin 4, setelah halus, saringlah bubuk kulit jeruk menggunakan saringan logam yang berukuran 1 mm.
Partikel-partikel besar yang tersisa di saringan berada jauh di atas tanah. Proses diulangi sampai semua sampel lolos ke saringan. Kemudian ekstraksi fenolik. 1. Siapkanlah bubuk kulit jeruk buku sebanyak 2 gram. Kemudian masukkanlah masing-masing ke dalam tabung sentrifus 50 ml dan tambahkanlah 16 ml pelarut. Selanjutnya yang kedua, sampel dibiarkan pada suhu 20 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius selama 3 jam. Campuran tersebut kemudian disentrifugasi menggunakan sentrifugasi Mistral 1000 msi Lab Supply First Loughborough Leeson Tracer UK pada 500 gram selama 10 menit pada suhu kamar. Kemudian sampel divakum parsial pada suhu 40 derajat Celcius hingga tersisa kurang dari 1 ml filtrat. Ekstrak kemudian kembali dilarutkan dalam 10 ml air miliki dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius sebelum tahap pemurnian. Untuk ekstraksi etanol, yang pertama, ambillah 10 gram kulit jeruk yang telah dihaluskan, kemudian masukkan ke dalam gelas kimia yang berukuran 100 ml, kemudian tambahkan 60 ml pelarut etanol atau etanol yang berair 80%, di mana mengandung 1% konsentrasi HCl. Selanjutnya, sampel diekstraksi dengan menggunakan mixer magnetik selama 1 jam pada suhu kamar 25 derajat Celcius, dan setelah selesai di mixer, maka sampel disaring yang berguna untuk memisahkan jika terdapat gumpalan-gumpalan. Lakukanlah proses tersebut sebanyak 2 kali. Dan langkah terakhir dari ekstraksi etanol yaitu etanol yang berlebih dihilangkan dengan pemanasan pada 37 derajat Celcius dalam rotary evaporator di bawah vakum. Baiklah, saya akan lanjut pada bab ketiga, yaitu bab pembahasan. Buah jeruk atau famili Rutaceae ini merupakan sumber antioksidan yang penting, di mana terdapat beberapa kandungan antioksidan seperti asam askorbat, karotenoid, flavonoid, dan senyawa fenolik lainnya seperti yang diketahui bahwa jeruk mengandung vitamin C dan senyawa polifenol. Vitamin C dapat melindungi bagian ekstraseluler dan intraseluler di sebagian besar sistem biologis dan mencegah alfa-tokoferol untuk menyerang radikal bebas pada membran dan plasma lipoprotein. Asam askorbat atau vitamin C saat ini adalah suplemen vitamin yang paling banyak digunakan di seluruh dunia berdasarkan studi biokimia klinis epidemiologi, di mana untuk mengonsumsi asam askorbat ini disarankan 100 hingga 120 mg per hari untuk mencapai kejenuhan sel dan pengurangan risiko optimal penyakit jantung, stroke, dan kanker. Komposisi kimia dan aktivitas biologis buah jeruk dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain lingkungannya, genotype, dan derajat kematangan buah. Jeruk merupakan tanaman yang penting dan sangat berguna dalam industri makanan untuk produksi jus jeruk segar. Dalam pengolahan jeruk ini tentunya dihasilkan limbah berupa kulit jeruk. Nah, kulit jeruk merupakan fraksi limbah utama buah jeruk yang mewakili kira-kira setengah dari massa buah dan berhubungan dengan pencemaran lingkungan. Limbah kulit jeruk telah dipelajari secara luas karena mengandung banyak senyawa biologis aktif, termasuk antioksidan alami. Senyawa fenolik mengandung 2 subkelompok, yaitu asam hidroksibenzoat dan asam hidrosinamatik, dan ada 2 jenis substituen dalam cincin aromatiknya, seperti substituen jenis hidroksil dan jenis metoksilat. Ditemukan bahwa kestabilan senyawa fenolik yang lebih tinggi sesuai dengan jumlah substituen jenis hidroksil yang lebih besar dan jumlah substituen jenis metoksilat yang lebih kecil dalam cincin aromatiknya, dan sebaliknya. Pengaruh buah jeruk famili Rutaceae merupakan sumber antioksidan yang penting, di mana terdapat beberapa kandungan antioksidan seperti asam askorbat, karotenoid, dan senyawa fenolik lainnya, seperti yang diketahui bahwa jeruk mengandung vitamin C dan senyawa polifenol.
Komposisi kimiawi aktivitas buah jeruk dipengaruhi oleh beberapa banyak faktor, antara lain lingkungan, genotype, dan derajat kematangan buah. Nah, jeruk merupakan tanaman yang penting, terutama digunakan dalam industri makanan. Konsentrasi fenol yang diekstraksi dengan etil alkohol dan air murni dihasilkannya dalam persamaan asam galat atau GAA, di mana berbagai parameter yang dapat mempengaruhi pemulihan kandungan fenolik dari ekstraksi berulang. Berbagai jenis pelarut organik yang digunakan yaitu konsentrasi pelarut dan suhu ekstraksi, yang merupakan parameter dari kondisi sampel kulit. Terdapat 435,76 mg GAA senyawa fenolik yang diperoleh dari 100 gram kulit lemon kering oven, sedangkan kulit jeruk yang sudah dikeringkan dan disimpan pada suhu minus 18 derajat Celcius dan diayak seukuran 1 mili, maka ia menghasilkan 901,65 mg GAA senyawa fenolik. Sedangkan pada pengaruh konsentrasi etanol yang digunakan, di mana pemulihan total fenolit meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi etanol, hingga konsentrasi mencapai 85%, di mana ia menghasilkan 162 mg GAA senyawa fenolik. Kemungkinan terjadi penurunan hasil senyawa fenolik yaitu yang pertama, proses pengeringan atau suhu atau waktu pengeringan yang lama dapat merusak beberapa fenol atau air yang ada dalam sel tumbuhan. Nah, mungkin telah membantu ekstraksi fenol di sisi lain dalam bahan kering atau semua komponennya, misalnya membran dan organel, di dalam sel menempel bersama tanpa adanya air dan mungkin membuat ekstraksi dengan pelarut lebih sulit. Akibatnya, senyawa fenolik akan menurun. Jadi, jika kulit jeruk yang telah dikeringkan kemudian digunakan untuk ekstraksi, pemulihannya jauh lebih rendah secara keseluruhan daripada menggunakan bahan baku segar untuk diproses. Oleh karena itu, buah kulit jeruk beku segar digunakan untuk ekstraksi. Ekstraksi pelarut memberikan pemulihan yang wajar, tetapi hal itu menimbulkan beberapa kerugian seperti pelarut perlu diuapkan, menambah biaya tambahan, dan kemungkinan penurunan kualitas dari senyawa antioksidan tersebut. Oleh karena itu, metode lain harus dipertimbangkan untuk mengekstrak kandungan fenolik dari bahan tanaman. Selanjutnya itu bab terakhir, bab 4, yaitu kesimpulan. Berdasarkan dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari ekstraksi pelarut di mana menggunakan etanol dan fenol diperoleh hasil bahwa pelarut fenol menghasilkan senyawa fenolik sebanyak 900,65 mg GAA senyawa fenolik, sedangkan dengan pelarut etanol hanya menghasilkan 162 mg GAA senyawa etanol. Tetapi dalam melihat aktivitas antioksi kulit jeruk dengan menggunakan metode ekstraksi, ditemukan beberapa kelemahan di mana ekstraksi pelarut memberikan pemulihan yang wajar, tetapi hal itu menimbulkan beberapa kerugian seperti pelarut perlu diuapkan, menambah biaya tambahan, dan kemungkinan penurunan kualitas. Oleh karena itu, metode lain harus dipertimbangkan untuk mengekstrak kandungan fenolik dari bahan tanaman. Baiklah, sekian dari presentasi makalah saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan, kesalahan kata. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih, Ibu dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.